Kita ini hasil ini ya. Mari kasih di dua. Ada mau ini Pak Ustaz kemarin datang nih pulang mungkin waktu mau rapat ah. Ini dia sudah pegangan nih. Pulang nih mungkin Ustaz Sambo ini. Ada. Tidak ada datang waktu rapat. Pulang mungkin pas istirahat itu. Bayang, mungkin. Oh, pulang dia. Iya. Makan dia bekerja. Pari belum datang ini. Saya mohon maaf waktu raker tidak sempat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat kita. Ya, nikmat kesehatan dan kesempatan bisa hadir di tempat ini sesuai undangan di chat WA gitu, WA group. Di rangkaian penyampaian laporan pertanggungjawaban panitia dan sekaligus maksudnya bukan KKSS-nya bubar, panitianya untuk pelantikan bubar gitu. Sudah selesai tugasnya. Bubarnya setelah makan sebelum makan. Bubarnya sebelum makan, jadi kalau sudah makan nanti tinggal pulang gitu. Jadi yang dibubarkan ini bukan hanya OC, jadi organizing komite, tapi juga steering komite juga dibubarkan, jangan nanti dikira masih berlangsung gitu. Masih tunggu bentar. Tak lupa kita haturkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang terhormat, yang kami hormati, wabil khusus kepada Ketua KKSS BPD KKSS Kota Palu. Baterainya kayaknya itu agak aneh. Oke, keras sih suaranya. Jadi pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan laporan sekaligus nanti akan kami serahkan kepada Ketua BPD KKSS Kota Palu atas pekerjaan kita atau amanah yang diberikan kita selaku panitia pelaksana, di mana dalam SK kemarin itu kita ada dua kegiatan, rangkaian kegiatan sebenarnya. Yang pertama ikan pengurus, yang kedua adalah rapat kerja daerah atau rakerda. Namun karena satu dan lain hal, pelantikan tidak bisa berangkai dengan rakerda kemarin. Waktu kasih, teman-teman sudah kecapean. Akhirnya habis selesai makan siang setelah pelantikan kita bubar. Jadi memang tidak berlanjut, dan itu juga menjadi kesepakatan kita juga di panitia kemarin bahwa kita cari waktu lain. Ternyata waktu lain yang kita tentukan juga terlalu jauh molor, karena kita mau laksanakan di Januari, sempat kita rapat satu kali, ternyata juga karena mepet atau banyak teman-teman yang ikut kontestasi pileg dan pilpres waktu itu di bulan 2. Makanya disepakati lagi kita undur setelah selesai hajatan nasional tadi. Ternyata setelah selesai hajatan nasional masuk bulan Ramadan, tambah terpending lagi sebulan. Jadi kita masuk ke fokus lagi ibadah Ramadan lagi. Ternyata setelah itu juga mundur lagi, saudara wacana isyarat dari Ketua KKSS sampaikan kita halal bihalal, boleh. Ternyata kita juga mundur, akhirnya kita sudah di luar pelaksananya. Kemarin kita sudah setelah sawalan gitu, lewat sawal baru dilaksanakan. Tapi seperti kemarin disampaikan juga oleh Pak Ketua bahwa ya halal bihalal kan tidak terkungkung oleh sawal gitu, tidak ada aturan juga, karena itu hanya sekedar ini. Nah makanya kita di kepanitiaan kemarin akhirnya merangkai 3 kegiatan, jadi pelantikan, kemudian kita laksanakan halal bihalal dan rapat kerja. Dan sekali lagi kita puji syukur, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar semua dan sukses. Jadi seperti yang kami sudah berusaha kuatkan dalam laporan ini, itu sudah yang secara umum. Nah mungkin sedikit tambahkan
karena bendahara menyerahkan saja kepada saya ini untuk terkait dengan anggaran kegiatan. Nah ini juga sangat luar biasa, sidana yang dikomando oleh Pak Baso Nur Ali. Alhamdulillah sangat sukses gitu ya, mengumpulkan dana yang kemarin waktu rapat-rapat awal kita estimasi sekitar 80 jutaan, ternyata bisa terkumpul sampai 138 juta. Jadi ini ada totalnya 138 juta 250 ribu. Itu pemasukan. Nah ini kalau di rincian di laporan ini itu ada dua. Yang pertama ada dibayar tunai atau setor tunai ke bendahara melalui seksi dana. Kemudian yang kedua itu ada transfer rekening. Jadi pas memang di awal-awal kan kita sudah juga push di BPD sudah membuat rekening. Jadi ada sebagian, jadi kalau rincian di sini yang setor tunai itu totalnya 56 juta pas. Kemudian transfer rekening itu 82 juta 250 ribu. Jadi total tadi 138. Nah kemudian pengeluarannya ada dua rangkaian kegiatan kita karena halal bihalal dirangkai dengan rapat kerja. Jadi di bulan 12 kemarin tanggal 17 kita laksanakan pelantikan. Itu pengeluaran total yang tercatat oleh bendahara itu 49 juta 435.500. Kemudian untuk kegiatan yang tanggal 19 kemarin hingga hari ini sampai ini laporan ini dijilid itu totalnya 32 juta 239 ribu. Itu total. Nah untuk pembiayaan ini nanti sisa saldonya kita serahkan nanti ke pengurus atau BPD, nanti bendahara BPD yang bayar. Jadi bukan panitia lagi. Kita lepas sudah. Tidak ada lagi. Tidak mau lagi amplop saya. Saya Masih ada itu dihitung-hitung. ini tinggal jadi nanti jatahnya Pak Adi Ahmad nanti. Oh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin secara rekapnya itu total penerimaan dana kita kemarin itu 138 juta. Jadi mungkin sedikit saya tunjukkan yang besar-besar ya. Artinya bukan berarti mengabaikan yang kecil. Ada semua. Jadi yang palingnya kemarin dari CP TJD, saya tidak tahu apa TJD Pak Baso. TJD. Apa itu Pak? Kalau bisa tahu. Penasaran saya ini 3 huruf. Ini sumbangan kemarin ini didapat dari yang diserahkan ke Pak Baso itu ada 50 juta. Satu orang itu. Kemudian dari Kepala Dinas apa nih? Kehutanan itu Pak Muhammad Neng itu 10 juta. Kemudian dari Pak Ketua 30, dari Pak Baso sendiri selaku seksi ini juga ada 10 juta. Terus yang melalui transfer ada Pak Supratman Andi Atas itu 10, Pak Sumarli Ahmad Sumarli 5 juta. Yang lainnya banyak juga ini. Jadi total kan itu 138 alhamdulillah. Nah, kemudian jadi kami ucapkan dari panitia mengucapkan banyak terima kasih sumbangan kepada semua warga yang turut berpartisipasi sekecil apapun sumbangan kita, ya terkhusus kepada seksi dana yang luar biasa melampaui target itu. Target kita yang tadi saya sampaikan sekitar 80 juta estimasi awal, ternyata bisa mencapai 130-an. Nah jadi kemudian total pengeluaran dana kita itu 81.674 dari dua komponen tadi. Nah, ada sisa dana kita. Jadi ada saldo, istilahnya saldo bukan juga sawu ya. Cuma sisa dana dari kepanitiaan ini sebesar 56.575.500. 56 juta. Itu bukan saldo ya? Bukan saldo. Saldo.
Jadi saldo ini di laporan ini kami juga sudah uraikan, sampaikan di penutup bahwa tidak saldo ini, tidak saldo. Yang saldo itu seksi dana kemarin, saldo mencari dana. Kebanyakan begitu. Yang saldo itu seksi dana itu yang saldo mencari dana kasih. Jadi di sini kami tuliskan bahwa dana sisa yang merupakan saldo kegiatan penelitian itu diserahkan kepada pengurus untuk dijadikan sebagai dana kas DPD KKSS Kota Palu. Mantap. Jadi bukan untuk panitia. Saya kira itu mungkin secara garis besarnya. Di sini foto-foto sampai tadi pagi ini saya masih mencari foto karena tidak ada dokumen bisa pegang, terutama pelantikan kemarin, dan alhamdulillah sudah. Jadi ini tinggal kami mau menyerahkan laporan ini. Sekaligus kami meminta kesempatan kepada Bapak Ketua BPD KKSS untuk memberikan wejangan barangkali dan apa kira-kira rencana tindak lanjut kita lagi setelah ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tanya jawab Bapak ya. Sekaligus pembubaran. Ya nanti kita serahkan dulu. Foto dulu. Oh, foto dulu, dokumentasi dulu penyerahan. Iya, sudah belum nanti dibubar. Ini baru menyerahkan dulu. Bisa dipegang dulu ini. Oh, kasih Ibu Bendahara berdiri juga supaya. Oh, kasih jangan Pak. Ibu Ben. Kalau tidak ada Ibu Ben ini tidak bisa kita pulang nanti ini. Itu kameranya kalau Balik. begitu. Balik itu ini. La foto ya Lener. Mana? Di video itu bukan Gelap. Gelap muka karena ada cahaya dari sini. Oh, atau di sini saja penyerahan. Ya, kalau di sini terang. Bergeser gampang ini ya. Coba Jaya. Supaya angelnya bagus. Ayo Pak Bas. masuk. Sini. Masuk oke Pak. Bendara. Wakil bendara. Ya, bendahara harus Semuanya. Semuanya. Menyaksikan lah. Kecuali yang pegang Oh. video. Siapa, Pak? Langsung Pak Bur ada yang menyesal pegang Sini, sampingnya bendahara. Pak Bur langsung menyesal pegang ini. Iya, menyesal saya. Tapi ada nanti sesinya kita semua. Ya. Ya, oke. Satu, dua, tiga. Mundur lagi saya kalau begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Satu, Laporan saya serahkan kepada dua, Ketua BPD KKSS. tiga. Di video kah? Video itu. Enggak, ini foto ini. Saya pencet-pencet. Jangan video itu. Video itu. Oh, kau kasih kembali. Tidak, saya Biasa kan tetap jalan. Jalan terus dong. Jalan terus rekaman toh. Jangan pencet. Dengan Oke. ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Laporan pertanggungjawaban panitia saya terima. Makasih. Hidup KKS. Muka begini. Yang 330. Ayo. berarti yang tadi Pak itu foto-foto. Tidak bisa. Terekam. Kalau begini tetap terekam. Tetap terekam cuma sama dengan nanti. Satu. Itu kan anunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukan saja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya saya hormati Bapak Ketua Panitia, segenap bendahara dan segenap panitia pelaksanaan dalam rangka pelantikan musyawarah kerja, rapat kerja dan acara halal bihalal. Saya hormati Pak Haji Ahmad selaku pemilik pada edik yang memberikan kita tempat ini untuk kita tempati. Terima kasih Pak Haji. Sebelum lanjut, Beliau ini adalah warga SC KKSS sekaligus pengurus SC menyerahkan KKSS Kota Palu. Ya. Sudah di Dan istimewa seksi dana yang telah bekerja dan alhamdulillah kalau ada pekerjaan berikutnya
ini sudah permanen seksi dan tidak bisa diganti-ganti. Berarti tidak dibubarkan nih, permanen. Untuk seksi dana. Untuk seksi dana. Maksudnya nanti Salawat tak lagi. lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan kita dalam kehidupan kita kapan dan di mana saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sama-sama tahu bahwa kerukunan keluarga Sulawesi Selatan sebagai wadah kita untuk bersatu, untuk berkumpul, untuk bicarakan hal-hal yang sekaitan dengan, saya sampaikan bahwa kalau kita seorang pedagang, jadi pedagang yang profesional, artinya memahami seluk-beluk pemasaran, bagaimana kualitas barang, bagaimana pasar, bagaimana pembeli dan sebagainya, sehingga apa? Mungkin KKSS itu turunnya di mana? Coba memberikan kami masukan bagi saudara-saudaraku yang pemilik usaha, apa yang kami harus lakukan supaya menjadi satu promosi bagi saudara-saudaraku yang mungkin membuka dunia usaha. Contohnya pada ini, saya punya keyakinan kalau ada teman-teman saudara kita ada di selatan, karena kita 23 kabupaten kota sesudah selatan, kenapa kita bawa ke tempat lain? Kenapa kita tidak bawa ke sini untuk kalau ada tamu-tamu kita? Kebanyakan kita bawa ke Borobudur, kemana? Yang sesungguhnya lebih bagusnya di sini supaya saudara-saudara kita yang memiliki usaha yang sama, kita berikan kesempatan. Demikian pula saudara-saudaraku yang mau memiliki rumah tidak perlu jauh-jauh. Ada ketua RE Pak, ada developer kita. Kalau bicara tentang bagaimana teknik dan strategi politis, ada Pandi Ridwan, pokoknya dia goreng itu. Gubernur, dan dia sudah goreng itu. Pokoknya strategi politik kita itu strategi KKSS tidak berpolitik, tapi bukan berarti buta politik, gitu Pak dia. Jadi kita harus punya sikap. Sehingga apa? Ke depan minimal ada bargaining, sehingga misalnya saya siapkan tanah, ada seseorang yang membangun sekretariatnya karena kita mampu menangkan, kan gitu Pak. Bisa enggak ada seseorang yang mengaku untuk membuka sekretariat, tapi dengan syarat kita harus all out membantu. Sudah ada siap. Oh, siap. Kalau begitu calon gubernur. Kalau begitu nanti kalau ada selesai ini, mungkin tanah yang saya sudah janjikan tinggal bagaimana Pak Andi tahu mungkin cara mengubah nama dari namanya Menteri Dalam Negeri KPK Kota. Karena ada atas namanya KPK ini. Jadi saya tidak berani untuk dibalik nama, apakah lewat notaris atau lewat apa, supaya bisa berbadan hukum. Sehingga KKSS sudah punya sekretariat. Artinya kita sudah memiliki lahan, tapi tinggal nanti ke depannya bagaimana caranya membangun sekretariat. Untuk sementara sekretariat di Jalan Pelola itu nanti bisa kita kembangkan. Kemudian sekaitan dengan program kerja, saya berharap bahwa apa yang telah dilahirkan dalam rapat kerja ini itu nanti secara step by step, contoh yang diusulkan Pak Andi, insya Allah dalam waktu singkat Pak Andi, kita sudah bisa seperti ini, podcast ya. Sehingga apa, peralatannya nanti mohon di ini supaya kita bisa lengkapi sekretariat. Tentu ada AC, ada wifi 100 cukup ya? Cukup 100 ya? Besar ininya MBPS. Iya, 100 maksudnya itu. Kalau misalnya 100 Mbps besar itu. besar ya? Sudah Kemudian banyak. 30 saja karena tidak tiap hari juga. Enggak, karena ada juga biasa bonceng HP, bonceng ini, itu kan mengurangi
Nah, itu maksud saya. Mantap itu. 100 judi ya. online. Kita nanti 100. Jadi 100 kita sepakat sudah boleh. bahwa kita akan pasang WiFi 100 Mbps sehingga nanti Per bulannya. teman-teman misalnya ada yang butuh, kalau misalnya ada laptop, ada printer dan sebagainya, ada yang butuh kepepet, printer di sekretariat ada. Lalu pengusaha apotek. Ya, pemilik apotek Pak. Banyak. Kota Palembang gimana? Iya, siap. Jadi intinya adalah terima kasih dan penghargaan kepada ketua. Ketua ini pada ketua dulu. Pada detik-detik terakhir terjadi tsunami sehingga ketua yang handle semua dulu untuk sementara, dan nanti seiring berjalannya waktu alhamdulillah semua bisa terlibat dalam kepentingan ini. Yang khusus steering committee. Iya, steering komite sudah tidak perlu lagi di ini. Pokoknya saya tahu ini musyawarah cabang tercepat di dunia. Dalam waktu 1 menit selesai 14 bidang. 14 bidang. Dalam waktu 1 menit selesai. Pimpinan sidang steering committee. Selesai. Nah, kayaknya memang spesialis. Spesialis. Makanya juga untuk steering komite ini sudah permanen. Ini berdua ini sudah permanen. Pak Mustami dengan Pak Rizal ini, Pak Andi Mustami dengan Pak Rizal ini sudah permanen juga untuk steering. Berarti tidak dibubarkan dia. Khusus kalau ada steering dibentuk pasti dia. Tidak boleh tidak ada. Artinya ini doa supaya keduanya umur panjang. Kan gitu. Ini suatu doa kita semua. Kalau misalnya seksi dana diserahkan sama Pak Andi, artinya umur panjang dia. Tidak mungkin kan kita serahkan kalau sudah tidak ada. Amin Pak Andi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita selalu menyikapi sesuatu dengan kebaikan, saudaraku. Semua punya andil, panitia punya andil, pikiran, semuanya itu sebagai apa namanya dibutuhkan oleh ketua panitia selama berjalannya kepanitiaan. Saya selaku ketua pribadi dan selaku ketua PDKS mengucapkan terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya pada seluruh panitia pelaksana, saudaraku. Saya tahu bahwa ini adalah gajinya 30 hari per bulan. Tapi yakinlah bahwa perbuatan itu tidak pernah mendustai hasil, walaupun bentuknya lain. Terkadang kita berpikir, saya ini sedikit, karena saya juga sedikit ustaz sedikit, bahwa rezeki itu kalau kita sehat walafiat, alhamdulillahirabbil alamin, semuanya yang masuk enak-enak. Coba tadi malam saya demam-demam sedikit, aduh sudah mulai tidak enak masuk makanan. Jadi itu rezeki kan bukan hanya berupa ekonomi, tapi bagaimana kita bisa silaturahim dengan saudara-saudara kita, bagaimana sehat-sehat, bagaimana di keluarga tetap adem ayem. Itu semua adalah rezeki, dan itu buah daripada apa yang kita telah lakukan. Yang pasti bahwa setiap kebaikan itu akan berbuah kebaikan, setiap pohon akan menghasilkan buah yang manis. Nah, itulah yang menjadi pegangan kita dalam hidup ini, sehingga insya Allah mudah-mudahan KKS ke depan kita tetap betul-betul membangun persatuan dan persaudaraan, kemudian kita bingkai saling menghargai sifat atau sifat lebih sebagainya dan sebagainya, sehingga apa, semua upaya-upaya saudara-saudara kita bisa berkembang sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Saya harapkan bahwa itu akan memberikan andil kepada pemerintah. Nah, seperti itulah hakikatnya KKSS ke depan. Sekali lagi, kita sudah memiliki program kerja. Saya mohon mungkin dalam waktu singkat yang bisa kita lakukan, mungkin Pak yang bidang usaha siapa? UMKM Pak Sosial ya? Pak UMKM siapa? Kalau UMKM Pak Ismail ya? Nah,
Ismail. saya bisa sampai 100 orang, yang penting tempat. OJK itu memberikan pelatihan, dia siapkan makanan, siapkan materi, tempatnya saja kita. Nah, tinggal nanti Pak siapa yang bidang UMKM di pasar, kira-kira 100 orang mampu dilatih tentang manajemen keuangan. Ya, nanti saya sampaikan bahwa semua program ini kita sirsak saja, yang mana tidak perlu bahwa ini yang dahulu, ini yang belakang, mana yang mampu kita laksanakan. Sekaitan dengan hal itu, saya ingin juga pada hari ini, mudah-mudahan kita sepakat, kita angkat Pak Baso sebagai ketua panitia dalam rangka korban bencana di BPD KKSS membuat tim untuk kunjungan tanggap darurat di Luwu. Artinya apa yang kita mampu untuk bawa ke Luwu. Nah, itu nanti sesuai dengan keikhlasan kita berapa sehingga nanti kita sama-sama ke Luwu lah untuk membawa apa yang kita bisa kumpul. Seperti itu. Nanti mungkin berikutnya mungkin siapa yang mendampingi Pak Baso sebagai ketua panitia dalam kebetulan daerahnya yang kita mau datangi, itu maksudnya daerah Luwu yang kita mau datangi itu dia yang tahu di mana tempat yang berat, artinya kita butuh apalah di sana. Nah, itu yang kita butuh. Nanti kan komunikasinya Pak Baso sudah lancar, saya tahu sudah terkumpul orang Luwu itu mengumpul 120 juta Pak. Luwu top sudah terkumpul 120, termasuk Pak Baso ada di dalamnya sebenarnya. Jadi Bu Raya sudah ke sana, dan seluruh saya telepon Makassar, alhamdulillah hampir seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Selatan sana sudah berbondong-bondong mengirim juga bantuan ke Luwu, Sengkang, Wajong, dan Sidrap. Ada 3 kabupaten yang terkena Siwa. Tapi yang terberat adalah Kabupaten Luwu. Bahkan ada daerah sekarang yang ini masih terisolir, belum mampu ditembus oleh darat hingga diambil oleh helikopter, dan masih banyak yang belum ditemukan. Kita berdoa bersama semoga saudara-saudara kita yang tidak ditemukan itu selamat, dan insya Allah korban di sana tidak bertambah banyak. Amin. Dan juga nanti apapun yang kita bisa berikan, kita berupaya untuk kerjasama. Ya, puluh kita cedek-cedek tak, akhirnya nanti terkumpul juga. Seperti itu barangkali Pak Ketua dan Bendahara sekretaris mana? Oh, kena tsunami. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada semua yang telah terlibat dalam kepentingan ini, dan permohonan maaf jika di dalam pelaksanaan saya pribadi mungkin ada kata-kata yang keluar yang tidak pantas, kata-kata yang keluar yang tidak sopan, bukan pada tempatnya. Melalui tempat ini saya mohon maaf kalau saya tidak memaafkan, celakalah saya. Maafkan Bos. Dimaafkan. Iya. Dimaafkan. Sudah. Sebelum minta maaf sudah dimaafkan. Alhamdulillah. Padahal Pak Ustadz. Ada halal bihalal kemarin sudah dimaafkan semua. Sudah dihalal. Siapa tahu masih ada setelah halal bihalal, tiba ada lagi perbuatannya Pak Ketua ini tidak sesuai dengan selera. Aduh, mati saya ini. Nah, ini susahnya Pak. Sudah baku halal. Ketua organisasi itu dapat pujian sekaligus dapat cacian. Jadi pada saat yang sama kita mendapat, mungkin ada yang memuji, tapi di tempat lain juga ada yang mencaci. Tapi ya, saya yakin itulah dinamika kehidupan. Seperti itu barangkali pengantar, bukan pengantar karena lama sekali saya tidak bisa sih. Dan saya kembalikan, saya tutup ya, saya membubarkan kan sudah. Iya, kita Iya, dengan bisa nih pakai palu-palu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Panitia pelaksana dalam rangka pelantikan
rapat kerja dan halal bihalal pada hari ini Ahad tanggal 26 Mei 2024 secara resmi dibubarkan. Alhamdulillah merdeka. Semoga Merdeka kerja selama ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pasti bahwa keringat yang keluar itu tidak akan sia-sia. Seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau sumbangan mandiri dulu. Sumbangan pikiran dulu. Iya. Kita diskusi lepas saya sambil tunggu ikan 4 tahun. Korban ini kita kan sudah sepakat kemarin di forum karena namanya KKS Foundation Kota Batu. Oh iya. Jadi kita sudah bisa bawa bendera KKS Foundation Iya. ini kan dalam rangka mengumpul dana dan menyalurkan dana. Itu luar biasa kampanyenya kau. Jadi istilahnya ini sudah Ya, program kerja dibawa, jalan program gitu. kerja jalan. Program kerja jalan. Jadi dibawa ketua Pak Andi Baso. Siap. Tinggal dilengkapi Dinda, mohon Tinggal petunjuk. menyusun nanti badan hukum yang jelas ini susah digunakan ke. Ya, mohon petunjuk. Ini susahnya karena kita belum di sekretariat Pak Bur. Mohon bantu kami juga di sekretariat dan teman-teman di sekretariat supaya ada yang bisa lengkapi dulu Pak dia. Yang kedua, Ya, ya. kedua ini Ya. hanya untuk mendukung langkah kerja-kerja administrasi, jadi sekretariat segera diperbaiki. Ya, itulah. Itu tidak bisa mengadakan komputer yang tidak bisa. Kalau laptop kan bisa dibawa ke sana kemari. Ya, komputer. Komputer tidak. kan standby. Yang standby di situ. Tadi semua Sama dokumen print. gerak situ. kan. Yang pakai wifi tapi Ya, yang komputer yang ada wifi-nya. Ya, wifi-nya. Ya. Tapi bukan laptop. Jadi setiap saat ada apa-apa kegiatan kita langsung Sekretariat. Boleh. Ada masukan? Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ragu-ragu sih. Belum menyala itu. Ya. Baik, yang saya hormati Pak Ketua, Pak Ketua Panitia yang baru dibubarkan, Pak Baso, Mantan. Mantan. bukan Ketua Panitia. Sang mantan. Iya. Jadi saya langsung saja. Yang pertama tadi mengenai program kerja tadi Pak Ketua singgung mengenai sekretariat. Jadi ini ada 2 program yang akan berjalan beriringan. Pertama tadi disinggung oleh Pak Haji masalah KKSS Foundation itu. Saya pikir itu badan hukumnya. Ketuanya itu bisa dirangkap oleh Ketua KKSS. Iya. Ketua Foundation Yayasan itu. Karena ini yang pertama untuk atas nama sertifikat itu harus yayasan. Yayasan KKSS Kota Palu. Nah, supaya peralihan yayasan aset itu jelas. Jadi siapa yang menjadi ketua KKSS secara otomatis menjadi ketua yayasan. Yayasan. Ya, itu jadi begitu. Yayasan ya? Badan pendiri. Iya. Sebagai Jadi mungkin beliau badan Pak pendiri. Ridwan yang urus di notaris Pembina aja. pendirian yayasannya. Oh iya. Biasanya Jadi 5 ketuanya orang tetap pengurus inti. Pak Ketua BPD, sekretaris juga begitu, bendahara juga begitu. Iya. Nah, tinggal di bawahnya nanti mungkin berbeda dari pengurus KKSS. Fondasinya mungkin, pengurus hariannya itu mungkin jadi nanti yang beroperasi di sana yang foundation itulah yang mungkin hari-harinya karena mereka bisa mengaktifkan, memberdayakan warga-warga KKSS. Bisa ada ketua harian barangkali? Ya nanti di yayasan Pak, di KKSS jangan. Oh, Di iya. kota yayasannya ada, karena tidak mungkin kan kita kan Ya. ini kan sekedar anu saja. Ketua hariannya kan wakil Nah, ketua terkait 1. tadi dengan sekretariat tadi, Otomatis. Wakil kota 1 sudah. di sebelah saya ada konsultan Kena Pak, tsunami. Pak Ketua. Ini senior konsultan, jadi masalah desain mungkin beliau bisa desainkan seperti apa keinginannya kita sekretariat itu, ruang-ruang apa saja yang dibutuhkan. Berikut nanti mungkin beliau bisa wakafkan itu untuk sekalian bikin RAB-nya mungkin. Nah, nanti kita dapat RAB-nya berapa, nanti kita bicarakan bagaimana proses pembangunannya. Artinya kalau bangunan seberapa kali berapa itu bisa ketahuan lah bahannya membangunnya. Saya pikir begitu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas protokolnya kan. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masukan untuk kita pengurus tadi kan sudah
sampaikan bahwa sekretariat, jangan lupa di dalam sekretariat ada manajer eksekutif. Itu juga kita harus pilih Pak, nanti manajer eksekutifnya itu yang berada di sekretariat tiap harinya. Oh iya. Dan dibuatkan SK. Kepala sekretariat. SK-nya dibuat apa-apa periode atau bagaimana dan tugasan tanggung jawabnya. Ya ya ya. Terus yang kedua, tadi ada juga penyampaian dari Pak Ketua bahwa untuk mana kalau saya kebetulan di bidang Pak bencana alam. Oh ya bencana ya. Jadi bisa berbarengan dengan Pak bahwa saya sangat mengerti. Kebetulan saya sudah di dalam dunia jasa konsultan, saya sudah menyerang kepada anak-anak saya. Siap. Ya, terus yang ketiga ada tadi yang menyangkut desain-desain. Saya kebetulan Pak basic dari arsitektur dan punya badan usaha konsultan. Saya siap membantu apa saja yang mau didesain berdasarkan keilmuan yang saya miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab ya. Makasih Pandi. Insyaallah Pandi dulu pertama. Yang pertama tentang kondisi ini ya. Kalau mau dibuat secara badan hukum, mungkin ada notaris saya sebenarnya Pak Basok mau toba, tapi kalau misalnya ada kenalan itu juga Sama saya. dia kan juga pengurus. Iya, cocok. Nah, oke, kita sepakat saja bentuknya bagaimana supaya bisa terbentuk itu satu. Untuk sekretariat sementara sebelum sekretariat baru terbentuk, kita masih di Jalan Palola. Kita akan siapkan komputer sementara lama. Jadi yang tidak bisa diangkat-angkat itu. Portable. Kita punya daya di situ 3.300. Besar. Sudah itu. Karena dulu apotek kan, apotek dulu di situ, sehingga ada kulkas toh untuk penyimpanan obat dan sebagainya. Butuh. Ini yang buka pertama. Saya tunggu ini. Saya tidak tahu 1 tahun ini saya menunggu baru saya buka karena saya menunggu apotekernya tidak datang-datang. Selalu saja ada masalah. Nanti datang apotekernya baru saya buka. Saya buka bulan 12 mamanya setelah bos datang dan pembeli pertama nenek-nenek. La ilaha illallah. Ini bos kan ditanya, ada nenek-nenek, oh kita ini baru susu obat. Dia bilang ada tetes mata Pak. Apa jawabannya? Tetes pantat ya. Astagfirullahaladzim. Begitu balik ternyata maaf bukan kita yang rasa lah. Ini kesian alhamdulillah nenek itu saya peluk tobatnya bercanda sepunya adek. Jadi apotek ini yang buka Asrina 1, kemudian pindah ke Asrina 2, sekarang apotekernya Asrina 2. Jadi apotek Asrina 1 jadi sekretariat. Pindah ke Asrina 2 karena Asrina 1 dicabut. Dijadikan sekretariat Pak. Jadikan sekretariat. Sekretariat sekarang. Jadi apotek dikorbankan untuk jadi sekretariat. Yang depan rumah sakit itu dia sekarang apotekernya. Nah, apotekernya. Jadi gitu. Kemudian ini Kabak Protokol, Kabak Humas yang perintah kiri kanan saya. Kemarin di perintah jam 8, acaranya jam 8 Pak. Coba perintah Palanda itu. Jadi saya kemarin terus saya batuk, saya demam, tapi saya minum obat sudah agak baikan. Dia bilang Pak Wali sudah setuju kita, oke siap laksanakan. Tapi sopir tidak ada, hanya alhamdulillah anggotanya juga yang bawa saya. Nah selanjutnya dari sekretariat tadi ya, mohon sedikit nanti Dinda berapa biaya notarisnya, bentuknya seperti apa, persyaratannya apa. Saya nanti serahkan ke Pak Adi tentang apa namanya KKS Foundation ya. Itu sekaligus mungkin itu bisa membangun ya. Ya, nanti pengelola di bidangnya dia. Salah satu bidangnya lain. Oh, bidangnya lain. Yayasan siapa? Oh, ketua yayasan. Yayasan.
Yayasan KKSS. Oh, artinya tidak berupa pribadi tapi yayasan. Oke. Menghindari Kalau saja beda ketika beda nanti Eksofisio. Oke, siap. Tapi begini kalau saya ini apa foundation ini bentuk apa yayasan ya Yayasan. yang pas. Nah dalam undang-undang yayasan itu kan ada 3 organ. Kalau saya bukan ketua pengurus tapi ketua pembina karena pembina itu yang menentukan pengurus. Ya. Iya. Lihatlah. Iya. Atur nih. Jadi ex officio ketua pembina. Atur maneceng semua jadi begitu Pak Rizal, Pak Ketua. Iya, siap. Jadi nanti mohon diatur kalau saya misalnya ketua pembina siapa kira-kira ketua harian di yayasan apa tadi tentang pembangunan sekretariat. Siapa yang bisa duduk di situ silakan atur rembuk. Kalau perlu kita dalam waktu tidak terlalu lama kalau bisa rapat pengurus. Kenapa tidak? Kita dapat pengurus, tunjuklah di mana, apakah di mungkin di sekretariat karena kita cukup banyak, mungkin tidak memuat ini, mungkin di Kampung Nelayan atau di mana lah kita Kalau rumah makan Pak Dedi kan ada rumah kasih berapa lagi? Iya. Nah seperti itu. Ya Kampung Nelayan Cina punya. Apalagi tadi tanah itu kira-kira kalau berapa kira-kira luasnya yang layak? kalau 300 sudah boleh. Parkiran 10 kali 15 kali 20. 15 kali 20 berarti 300 meter. Bagaimana yang punya tanah? Jangan semua itu. Iya memang. Tidak, jangan sampai sertifikat semua 350 diserahkan langsung sudah. Enggak, di situ 4.000 meter. Kan cuma dibuat Yang khusus untuk saya sudah kasih polisi. Ada polisi yang uruskan sertifikat 10 kali 15, polisi kedua 10 kali 15, polisi 3 10 kali 10. Sekarang KSS Kayak pelengin dia ini. Bangunan kita itu 15 kali 20 ya. Bagaimana Bu? 15 kali 20 kalau bangunan. Luas tanah 15 kali 20 ya. 300 meter. 10 kali 10 Artinya lebih dari itu bagus lagi. Yang saya kasih polisi 10 kali 15. kita 15 kali 20 saja. 15 kali 20. Jadi bangunannya itu tipe 60 meter bersangka. Oke. 15 kali 20 jadi di depan 15, ke belakang 20. Oke, siap. Bung, 300. Wah, bayang kamu nantang. Saya bilang memang Parkirannya tidak usah di ini. Oke, 15 kali 20. ada sekretaris Rey nanti di Nanti yang lain. kebetulan sekarang kan saya masih sampai akhir tahun ini saya masih asisten. Setelah itu kan saya pensiun tahun depan. Artinya kalau bisa diurus dalam tahun ini itu bangunan dulu. Kalau bangunan baru. dan insya Allah tahun depan bendahara panitia ini sudah jadi kadis. Insya Allah. Perjuangkan. Kadis. Jadi siapapun wali kota dia harus kadis. Dan itu KKSS punya suara nanti. Apalagi Pak Baso, gubernur Pak. Siapa berani? Makanya saya bilang lawamu kok. Pak Kinta kayaknya. Makanya yang begini kan kita kedepankan KKS punya bargaining politik. Insya Allah. Kita selalu berkibar. Iya. Selama ini kita tadi itu di provinsi kan nggak pernah berkibar. Mana itu KKS? Ini orang Jawa diambil kan? Iya. Kan KKS kan tidak punya nilai di mata orang. Punya bargaining. Kenapa tidak punya nilai? Nah, sebabnya sedih. Kalau bersatu kita begini, bos. Belum menyatu. Bahaya sekali. Ya kuma kadi hute tuh. Ya kuma celah-celah. Tidak ada nasabah ya rugi. Dan katanya nggak ada nah. Di mata kau campur ya, kuning semua biru putih jaga. Saya kira gitu ya. Jadi Tapi saya lanjut ke Pak Andi Bustamin. Pak Bustamin, jadi program kerja dari bidang kebencanaan sudah jalan nanti. Cuman
berkaitan dengan yang mau kita kunjungi Luwu, sehingga saya percayakan kepada Pak Andi untuk ketua panitia. Tetapi itu program kerja dari bidang bencana, kolaborasi saja saudaraku. Artinya kita ini kan satu, kalau misalnya Yang bisa bos, sopir ambulans. boleh. Sopir ambulans bisa saya. Nah, kita sudah dijanji sama Saya datang Pak ini. Pak Rifai, Bukan Andi Superman Andi atas. Coba tegur dia. Dia menteri itu nanti menteri. Janjimu bos, janjimu tidak boleh tidak ditunaikan. Akbar kita sudah jadikan. Bayangkan itu Akbar, saya telepon itu seluruh setengah. Iya, ambulans dikasih provinsi masa kota. Itulah. dia janji sudah. Janji sudah. Coba telepon Pak. Saya pernah bicara sama Andi Rifai. Mama Pak. Dia ada Dena, Ana Morena. Mama harus Maman. Kalau Maman sudah mengatakan ya, baru saya percaya. Kalau bosku satu ini saya. Assalamualaikum Pak Jaksa Agung bilang. Ya mudah-mudahan lah. Assalamualaikum Jaksa Agung. Ada enggak yang bisa komunikasi? Tapi saya insya Allah mudah-mudahan ada waktu saya komunikasi supaya kita punya tadi ambulans, dan ambulans itu bisa dipakai untuk angkut barang. Dah apa? Ingat kan sampai sudah masuk bahwa ada ini mau rencana ke sana. Jadi Iya. bantu lagi tuh Iya, untuk kendaraan ambulans. insya Allah. Saya kira Pak Andi Ridwan soulmate. Iya biasa. Kita kenal, Kan lebih enak kalau saya hanya tinggal mengatakan itu, jangan lupa janji kan cuma begitu. Pernah ada nomornya Pak Maman sama kita. Sudah selesaikan secara adat. Saya kasih legitimasi mandat untuk diselesaikan secara adat. Ini perintah ketua. Dua mandat sekaligus. Mandat ditawe. Telu mandat. Ya kala-kala mandat MPR. Mandat pertama tadi. Ini zaman dokter Pak Nakala ada bonar itu di jabatan. Yang pertama tadi kan bagaimana mensukseskan suksesi kepemimpinan di Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana KKSS punya suara, punya persatuan, sehingga orang yang kita angkat itu adalah orang yang betul-betul bisa mengangkat. Karena kalau kita mengharapkan hanya dana dari Sulawesi Tengah, minim Pak, harus punya channel dari pusat yang memang jago. Nah, itu bagaimana caranya mengambil dana dari pusat untuk membangun. Seperti itu Pak Dia. Saya sudah. Pak Andi tahu itu. Kota Bangka kita kan Muhyiddin. Iya, salah satunya. Nah, mudah-mudahan itu untuk Kota Palu nanti bicarakan ke depan. Saya kira gitu ya. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Andi. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua KKS Kota Palu, seluruh ekspanitia, kepengurusan, pelantikan raker dan halal bihalal, dan kita semua warga Palu. Semoga hari ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkait dengan rencana mitigasi bencana di Kabupaten Luwu, Sidrap dan Wajo, tentu kita tidak hanya fokus ke Luwu saja, karena kalau berbicara bencana tidak ada klasifikasi siapa yang paling menderita. Semua merasakan sama menderitanya, dan memang bencananya ya merata memang 3 kabupaten ini, walaupun itu di Endrekan, Sinjai juga ada. Sidrap yang memang yang parah dengan Wajo, Luwu Induk ya, Belopa. Nah, saya punya pemikiran bahwa terkait dengan mitigasi bencana ini bidangnya sudah jelas, ya. Bidangnya sudah jelas, sehingga itu juga secara otomatis menjadi tanggung jawab bidang itu. Tanggung jawab. Adapun keberadaan saya memang tim sebagai tim effort saja, ya. Tim effort, jadi otomatis yang bertanggung jawab di situ sebagai ketua adalah Bencana. kepala bidang bencana. Otomatis itu. Ya, Dan ya. sendirinya programnya juga sudah jalan. Nanti di akhir masa jabatan kita sudah report bahwa dari bidang bencana ini sudah melaksanakan ini dan seterusnya. Jadi kita semua harus berpartisipasi. Siap. Sehingga menurut saya mungkin tidak perlu lagi dibentuk panitia di situ.
saya secara otomatis memposisikan diri tadi adalah bagaimana membangun jaringan supaya kita apa yang mau dibawa ke sana. Apa yang dibawa ke sana. Nah, tindak lanjut daripada itu mungkin 1-2 hari ke depan melalui Pak Ketua Bendahara, pertama membuka rekening khusus untuk itu. Kedua, terkait dengan materi lainnya, kalau umpama apa-apa yang menjadi kebutuhan di sana, sembako dan sebagainya, karena bukan hanya dalam bentuk uang nantinya, itu sudah juga jelas barang itu mau dibawa kemana. Umpama ada keluarga kita dari pasar mau sumbangkan beras 2 liter, sudah jelas diantar kemana. Nah itu saya pikir begitu juga. Mungkin ada selimut, pakaian sholat dan sebagainya, mungkin untuk anak-anak popok dan sebagainya, dan mungkin dari segi medis juga obat-obatan ya. Nah, jadi apa saja mungkin yang bentuknya bisa kita sumbangkan untuk keluarga kita di sana, disilakan, tidak sebatas uang. Nah, khusus mungkin hal-hal lain juga mungkin bisa saya bangun jaringan di luar Kota Palu untuk meringankan itu. Mudah-mudahan tapi biasanya kalau di luar Kota Palu itu biasanya ya biasa dalam bentuk uang saja. Nah, teman-teman mitra di luar kita bisa konekkan. Karena kemarin makanya saya tidak secara langsung melibatkan diri di kerukunan kemarin di Luraya, karena saya lihat ya, saya ingin memantau juga keluarga kerukunan di Luwu itu selama ini toaka-toaka di sana banyak vakum. Saya lihat mantan rektor sudah bergerak, ya sudah diam anak-anak ini. Kita anak-anaknya kan semua. Siap. Yang penting sudah rektor, jadi Untat alhamdulillah ya sudah berjalan. Dan insya Allah ya paling tidak kita 1 bulan ini berupaya untuk itu. Jangan terlalu lama juga. Karena biasanya kalau sudah kering juga air mata itu sudah tidak bisa menangis lagi kan. Jadi ya mungkin apa yang segera kita bawa dan secara bertahap. Mungkin itu sementara Pak Ketua, yang terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi tapi Pak Andi Mustami, tapi saudaraku, ini tadi saya tadi bicara, tapi apa yang disampaikan Pak Andi ini benar, bahwa ini adalah programnya bidang bencana. Jadi sekaligus ketua pelaksana adalah koordinator bencana. Siap. Oke. Dan semua mendukung. Cuman ini mohon izin sedikit, mohon pertimbangan. Ini kan bendahara kita kan berangkat Haji Sabarudin ini agak berat. Bagaimana kira-kira rekening baru yang kita buka, bagaimana bentuknya? Tidak mungkin sama ibu kan wakil bendahara, tapi bendahara lama, apa namanya, rekening lama saja. Rekening lama. Rekening lama saja. Tetap rekening itu saya dipakai nanti kan. Ditorkan berapa saldo sekarang? Maksud saya itu. Saldo kita sekarang berapa? Berapa dana yang masuk nanti itu? Nah, pengambilannya bagaimana? Ada spesimen, Mama. Ada spesimen tanda tangannya Pak Haji Sabarudin? Masih ada yang sudah ditandatangan? Ada. Oke, ada. Yang tinggal diambil. Tinggal saya tanda tangan juga, langsung ambil. Jadi sepakat ya? Siap. Tidak perlu buka rekening baru, kita pakai rekening KKSS yang ada. Yang penting saldo kita sekarang sudah ditahu. Cukup ya Pak ya? Terima kasih Pak atas masukannya. Jadi ini diserahkan kepada bidang bencana, sekaligus sudah terlaksana 1 program kerja bidang kebencanaan. Jadi Pak Andi sebagai ketua. Izin Pak Odi ya? Iya. Mohon dibantu. Iya, siap. Rekeningnya. Saya kira cukup ya? Cukup. Usul Pak. Iya, siap. Tinggal dibuatkan proposal saja nanti, supaya saya bisa kirim ke mitra-mitra juga. Siap. Nanti di. Tapi 3 kabupaten Pak, jangan 1. Oh, 3 kabupaten dibagi. Sidrap Wajo. Kita mau putar juga. Iya, enggak apa-apa.